Mau kemana? Iya, edit dikit. Mau kemana kita ini lah? Kita sedang menuju Hotel Cahaya Berlian Pamekasan. Acara apa? Ya, ini minggu terakhir Ramadan. Kita sedang diberi satu kepercayaan untuk menjadi salah satu juri lomba nasyid atau lomba lagu-lagu Tingkat provinsi. Islami. Enggak, mereka ngadain Klik Madura yang ngadain itu tingkat Madura, tingkat Semadura lah. Semadura. Kebetulan ini malam grand final, jadi ada 10 peserta terbaik yang dipilih gitu loh. Setelah diseleksi kemarin dari sejak awal Ramadan, tiap malam kita jadi juri online, mantengin HP, menunggu saat-saat Klik Madura mengupload beberapa peserta lomba itu. Malam ini puncaknya. Seluruh kabupaten berarti. Semadura, seluruh kabupaten, 4 kabupaten di Madura kita beri kesempatan, artinya terbuka untuk, kebetulan ada Sampang juga, ada dari Sampang juga yang ikut lomba itu. Ya. Mana ya? Ini sambil nyetir. Saya ada yang ingin ditanyakan. Boleh sambil nyetir ya. Mudah-mudahan tidak terganggu fokusnya. Asal ini ciri khas atau gimana? Oh ini. Iya. Ini kan dagangan sebenarnya, karena di rumah atau di Tabun itu banyak anak muda yang kreasi batik, jadi sambil hitung-hitung sambil promosi lah, sambil promosi. Enggak, ini bukan surban atau bukan, tapi nggak apa-apa, ini kan multifungsi ya, bisa dijadikan sajadah kalau sholat misalnya, atau jadi aksesoris tambahan supaya agak lebih berbeda dengan tampilan lain. Saya kira mungkin identik dengan Lora, jadi pakai surban. Enggak, kan bisa jadi lap keringat juga. Iya benar-benar. Lora itu kan ini apa? Sebutan Lora itu kan itu orang-orang yang sebutan pemberian. Ya, kecenderungan orang-orang, sebagian orang yang mau menyebut atau memanggil saya seperti itu karena putra dari kiai. Kalau di Madura banyak lora-lora, bukan hanya saya. Tapi kan lora itu kayak S1, S2 gitu. Jadi ada tingkatannya. Sarjana kan ada S1, S2, S3. Lora juga gitu, ada lora. Di atas lora ada lora, di atas langit ada langit. Oh begitu. Kayak gitu. Jadi enggak ada kastanya ya. Oh enggak, bukan kasta gitu. Artinya sebenarnya bebas aja orang mau menyebut lora. Kadang karena keakraban, tukang beca itu kadang sesama tukang becanya sambil bercanda bilang kalau itu lora, ini lora gitu, atau makeh gitu kan. Enggak terlalu eksklusif juga sebenarnya gitu, walaupun di sisi lain itu ada asal usul atau ada alasan penyebut, ada sejarah atau ada kisah yang melatar belakangi penyebutan lora itu. Cuma yang paling identik anak dari seorang kiai. Ya jelas kalau itu seperti itu gitu loh. Tetapi kan masyarakat sekarang lebih cenderung enjoy dengan yang gitu-gitu, nggak mau terlalu serius lah dengan identitas seperti itu. Sama, saya juga tidak semua orang atau teman atau sahabat kemudian secara formal memanggil saya lora. Oh, begitu. Iya. Nah ini sudah menjelang lampu merah ini, kita
masuk Pamekasan ini ya? Ini udah di kota Pamekasan ini kita. Ini yang dibilang dulu pasar baru. Di sini ada Perpusda, kemudian ada galeri batik punyanya Kabupaten Pamekasan. Tapi Perpusdanya kayaknya lagi renov, dibongkar itu, nggak tahu rencana pemerintah daerah Pamekasan mau jadi apa ini, mau dibangun apa lagi. Wah, orang ngamen itu. Boleh di ini lah. Kok lari itu kena vlog. Karena di vlog jadi lari. Seperti Indonesia Ando ya, pengamen yang punya rasa malu juga ternyata. rasa malunya. Iya, Mentalnya masih kerupuk, masih lumayan lah pengamen di sini. masih kerupuk. Kita menyusuri jalan, apa ini namanya, saya kurang hafal kalau nama jalan di Pamekasan. Yang jelas ini kita ke kiri, itu melewati pusat kuliner Sai Salera di Jalan Niaga ini. Nah ya, kebetulan nih minggu terakhir Ramadan kayaknya agak rame arus mudik, walaupun bukan puncak tetapi sudah mulai kerasa di sini keramaian. Ayo terus apalagi yang mau ditanyakan selagi ini belum nyampe ke lokasi acara. Mungkin ada alasan sendiri udah. Kenapa dipilih menjadi juri, Rah? Iya, karena dari dulu ya sebenarnya saya memang tekunnya di musik. Dulu itu kita sering tampil juga di Pamekasan masa pemerintahannya Pak Syafi'i dulu, kemudian Ke Kholil, sering undang kita tahun-tahun 90 2000-an gitu, kita sering tampil di Pamekasan. Arek Lancor di Pamekasan. Puncaknya itu pas pagelaran kolosal ya, festival lontar itu yang melibatkan 2000 anak muda semadura, itu kita pusatkan di Arek Lancor sambil menabuh tuk-tuk. Tuk-tuk itu apa ya, cangkang siwalan ya, cangkang siwalan yang keras, jadi batoknya gitu. Kalau kelapa, batok kelapa. Kalau ini siwalan tuh ada batoknya juga. Nah itu biasanya kalau kita modif, kita atur lubang gitu, lubang udaranya. Nah, itu akan menimbulkan bunyi gitu, ragam bunyi, tune bunyi yang bisa berbeda, dan itu salah satu ciri khas sebenarnya, ciri khas Madura. Ciri khas Madura secara umum. Jadi kalau kentrung itu pakai bambu, kentungan pakai balok kayu. Sebenarnya Madura punya siwalan untuk dipopulerkan sebagai satu alat musik. Jadi ya itu, karena saya memang dulunya aktif ya, tekun di musik, jadi mungkin atas dasar itu panitia memilih saya menjadi juri. Ada darah seniman berarti. Ya darah seniman, bakat ya sebenarnya, bukan darah bakat. Karena kalau darah seni, saya pikir setiap manusia itu punya jiwa seni, tetapi bakat untuk berkesenian itu, karena hubungannya dengan skill, itu tidak semua orang bisa mempunyai bakat. Tetapi jiwa seni setiap orang saya pikir punya. Contohnya paling dasar, cara memilih baju, menentukan warna baju sesuai selera, sesuai kecenderungan, itu sudah melibatkan jiwa seni di situ. Itu berarti tiap-tiap individu ini mempunyai darah seni. Iya. Cuma untuk mengekspresikan seninya itu yang beda-beda. Iya, betul. Ini kita melewati jembatan yang ke sana ke arah Tece. Iya, ini Jalan Dirgahayu kalau nggak salah. Jalan Dirgahayu sekarang jadi pusat kuliner. Pusat kuliner Pamekasan. Dulunya ini stasiun kereta api.
Makanya ada sebagian orang yang menyebut stasiun. Kalau Maduranya Tapsiun ya. Tapsiun ya. Pak Tapsiun Bu Ambuan, pensiun Ambu Ongku. Ya, ini Jalan Dirgahayu ini penuh. Sekarang tongkrongan anak muda di sini. Zaman saya dulu tahun-tahun 90-an di sana di dekat di area Lancor, kemudian di Cokro itu yang sekarang Front One, biasanya ini sekarang di sini menjelang Lebaran numpuk di sini. Ini tempat favorit anak muda Pamekasan. Di depan nih kan rumah sakit umum Pamekasan. Perjalanan kalau dari rumah ya, dari Peragaan sekitar kurang lebih 30 menit lah, kurang lebih. Termasuk dekat ya, nah, Pamekasan Perenduan. Ya, lebih dekat ke Pamekasan daripada ke Sumeneb. Walaupun Peragaan sebenarnya merupakan bagian dari Kabupaten Sumeneb. Begitu. Lumayan ini kita nggak terasa ngobrol-ngobrol sudah sampai Pamekasan. Ya, nyampe di lampu merah pom bensin. Yang ke kiri ini ke arah Panempan itu Panembaan mungkin ya, ada tempa gitu, kayak tempa besi atau apa dulunya zaman keraton. Terus apalagi? Oke, masih fresh puasa. Ini masalah Madura ini. Ya, Madura gimana? Katanya dengar dulu Madura mau dijadikan provinsi. Menurut sampean gimana? Kalau dulu bicara dulu bukan cuma provinsi, Madura negara, Madura Raya. Dulu pernah negara, Republik Indonesia Serikat dulu negara Madura. Madura jadi, ini? Iya, jadi kalau provinsi ya boleh kalau memang sudah tuntutan sosial masyarakatnya memenuhi syarat untuk jadi sebuah provinsi, kan itu ada standar ini ya, standar apa kriteria untuk bisa disebut. Misalnya harus 5 kabupaten, ini kan kita baru 4. Harus ada pemekaran, harus ada ibu kotanya ya otomatis. Kalau nanti sudah 5 kabupaten ya kayaknya 1 ini Cahaya Berlian ini di mana ya? Agak ke depan. Oh, masih agak ke depan. Ngerti ya, adik ngerti ya. Insya Allah lokasinya. Kalau seandainya ya Madura jadi provinsi, menurut panjenengan ibu kotanya di mana? Nggak tahu ya, maksudnya ya yang baik lah menurut pemerintah pusat, di mana itu kan di luar wilayah ini kita. Kalau kita sih maunya ya kabupaten kita sendiri, tetapi kan masyarakat kabupaten lain juga menginginkan di kabupatennya sendiri ya. Jadi biar itu jadi urusan pemerintah pusat untuk menyelesaikan. Kalau memang Madura akan jadi provinsi. Ini di mana ya kita ya, Cahaya Berlian? Agak ke depan. Sebelum saya nggak pernah tahu soalnya hotel. Oh, ternyata ini. Iya, itu gede ya ininya, Hotel Syariah Cahaya Berlian. Nah, ini kita bisa masuk atau parkir di luar? Coba nanya aja. Iya, nanya. Juri lomba, Mas. Juri lomba acara nasi. Depan, Pak. Depan. Oh, seberang ya. Oke. Parkir depan tolong dikawal, Mas. Jangan suruh parkir depan. Dikawal dari belakang, udara itulah. Siap. Wah, ramai banget ya ini ya, kita ya.
harus mudik lebaran plus orang mau beli baju ini Ra. Iya, bener. Belanja baju. Alhamdulillah kita udah nyampe. Kita close ya dulu ya. Ya. Teman-teman, sampai jumpa. Nanti saya fokus untuk jadi juri dulu, baru kita lanjutkan nanti episode 2. Waalaikumsalam. Langsung terusung betas gitu. Enak bener. Kau di sini kau di sini.